Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai uji normalitas data. Uji normalitas dalam penelitian merupakan tahapan yang diperlukan terhadap suatu data penelitian untuk dapat menentukan jenis uji statistik yang akan diperlakukan terhadap data. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data atau parameter dari variabel yang kita ukur terdistribusi normal atau tidak. Apabila datanya terdistribusi normal, berarti nanti data kita memenuhi syarat untuk diuji dengan menggunakan uji parametrik. Sementara apabila hasil uji datanya tidak terdistribusi normal, berarti nanti akan diuji menggunakan uji non-parametrik yang sesuai. Untuk uji normalitas yang umum digunakan SPSS adalah Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Jenis data yang dapat diuji dengan uji normalitas data adalah data numerik. Pada video mengenai jenis data penelitian, sudah dijelaskan bahwa data numerik terdiri dari jenis data dengan data interval dan data dengan jenis data rasio. Data yang akan diuji normalitas adalah data mentah atau data tunggal yang belum dikelompokkan dengan distribusi frekuensi. Sebaiknya data yang digunakan adalah data yang teknik pengambilan sampelnya menggunakan random atau acak. Pada uji normalitas, baik menggunakan Shapiro-Wilk maupun Kolmogorov-Smirnov, nilai yang akan digunakan dalam menentukan hasil uji adalah nilai signifikansi yang biasa disingkat dalam hasil uji dengan tulisan sig atau yang lazim kita kenal dengan nilai P. Jika hasil analisis data menunjukkan nilai signifikansi sebesar atau kurang dari 0,05, berarti data tidak terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai hasil uji lebih besar dari 0,05, berarti data yang kita uji termasuk dalam kategori data terdistribusi normal. Tentu kita bertanya, kapan kita menggunakan Shapiro-Wilk dan kapan kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jadi, uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk sederhananya digunakan jika jumlah sampel atau jumlah data yang kita uji kurang atau sama dengan 50. Sedangkan jika jumlah data sampelnya melebihi 50, maka lebih disarankan menggunakan nilai signifikansi yang ditunjukkan oleh Kolmogorov-Smirnov. Bagaimana cara ujinya? Untuk memudahkan melakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov, maka kita menggunakan software pengolah data yang dikenal dengan SPSS. Silahkan install SPSS di komputernya terlebih dahulu. Selanjutnya, isi variabel view-nya dan dilanjutkan mengisi seri datanya pada data view. Setelah itu, klik menu Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic dan klik Explore. Seperti ini kurang lebih tampilannya pada
SPSS. Pada tampilan pop-up selanjutnya, di jendela Explore, terdapat kolom Dependent List. Klik tanda panah untuk memindahkan variabel yang akan diuji, sehingga berpindah ke kolom Dependent List. Kalau ada variabel yang datanya bukan numerik, bisa dipindahkan ke faktor list. Seperti ini kurang lebih tampilannya pada SPSS. Pastikan pada bagian display Anda memilih bold. Selanjutnya, klik tombol deskriptif, kemudian isi pada bagian confidence interval for min dengan angka tertentu. Umumnya digunakan adalah 95%. Selanjutnya, klik continue. Setelah itu, klik tombol plots, centang di bagian normality plots with test. Setelah selesai, klik continue. Dan selanjutnya, klik OK. Seperti ini tampilannya setelah Anda mengklik tombol statistik. Seperti ini tampilannya setelah Anda mengklik tombol plots. Setelah itu, maka akan tampil hasil uji. Lihat pada tabel test of normality dan perhatikan nilai signifikansi pada salah satu uji yang Anda gunakan berdasarkan jumlah sampel uji yang dijelaskan tadi. Jika sampelnya lebih dari 50, gunakan nilai signifikansi yang ada di bagian Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan jika di bawah atau sama dengan 50, gunakan nilai signifikansi yang ada pada kolom Shapiro-Wilk. Pada contoh ini, terlihat nilai signifikansi pada Kolmogorov-Smirnov adalah 200. Cara membacanya berarti hasilnya adalah 0,200 atau 0,20. Yang berarti lebih besar dari 0,05, dan ini berarti datanya terdistribusi normal. Begitu juga dengan angka yang ditunjukkan pada Shapiro-Wilk, yakni 0.710, yang berarti nilai signifikansinya 0,710 atau 0,71. Angka ini lebih besar dari 0,05, yang berarti data ini terdistribusi normal. Demikianlah materi uji normalitas data yang saya sajikan dalam video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Silakan praktekkan sendiri dengan menggunakan aplikasi SPSS Anda. Jika menghadapi kendala dalam pengujiannya, silakan ditanyakan di bagian komentar dari video ini. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran metodologi penelitian kesehatan yang lain.